Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menghadiri kegiatan sosialisasi dan diseminasi aksi nyata kami, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata kami yang kami laksanakan pada kegiatan guru penggerak angkatan 11, yaitu saya dan Ibu Nova Erlinda. Di sini kami mendapatkan tugas melakukan aksi nyata menyampaikan pemahaman kami tentang budaya positif. Baik ibu-ibu semua, sebelum kita mulai untuk pembahasan kita tentang budaya positif, agar kita lebih semangat, mari kita sekarang ice breaking. Oke, semua bisa berdiri dan menghadap pasangannya masing-masing. Ya, yang jomblo sabar ya. Menghadap pasangannya masing-masing. Oh ya, sama Bu Nova. Jadi permainannya ini kita mau belajar numerasi. Numerasi. Ini pelajaran SD nih. Saya akan memberikan soal penjumlahan, tapi jawabannya itu adalah mundur satu angka. Mundur satu angka. Penjumlahan, tapi mundur jawabannya mundur satu angka. Siap? Siap. Tes dulu. 1 tambah 1, siapa duluan? 1. 2. Nah, berarti Bu Pipi belum konsentrasi. 1 tambah 1. Oh iya. Jumlahnya mundur 1 angka. Konsentrasi. 3 tambah 2. Ya, yang lain masih mikir. Tidak apa-apa. Konsentrasi lagi. 3 tambah 2 jawabannya 5. Tapi tadi pelunya mundur 1 angka. Kita tes lagi konsentrasinya. 5 tambah 3. 3 tambah 5. 7 ya. 9 tambah 1. 9. Ayo, coba lihat pasangannya siapa yang gak konsentrasi, jawabnya ke pasangan masing-masing. 3 tambah 4. 2 tambah 1. 2. Mundur 1 angka. Soal terakhir, konsentrasi. 5 tambah 6. Ibu-ibunya sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Nanti bisa ditiru ya anak-anak. Jangan di kelas. Baik, kita mulai. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah ibu guru setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Setuju. Baik, nanti kita akan menemukan jawabannya seiring dengan pembahasan materi ini. Nah, ini kan judul materinya budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, kenapa penting budaya positif ini? Karena suasana positif itu sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Nah, suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan karena keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Nah, suasana positif ini juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga budaya positif ini akan menjadi kebiasaan dia, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Jadi dimanapun dia berada, dia akan tercipta budaya positif ini. Nah, ini adalah konsep materi pada budaya positif. Ada teori kontrol dan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin di sini ada kata-kata yang baru didengar ya, belum tahu apa itu. Nah, sekarang kita masuk pada teori kontrol dan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini maksudnya disiplin diri, disiplin yang bersumber dari internalnya sendiri, bukan dari luar dirinya. Apa manfaat dari disiplin ini? Ini dapat menggali potensi murid itu mencapai tujuannya, untuk dihargai dan menjadi manusia yang bermakna. Nah, teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, kadang kita ada, ini masih pikiran-pikiran kita sebelumnya ya. Ini ada beberapa ilusi yang sering kita pikirkan sebagai seorang guru ya. Kita sering menganggap bahwa dengan memaksa murid untuk berbuat sesuatu, murid itu akan jadi disiplin. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku tersebut, tapi sebenarnya tidak. Nah, kemudian kita juga sering berilusi bahwa kritik dan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak-anak buat salah, ini kecewa itu sama kamu. Kenapa kamu gini? Harusnya kita menganggap ketika anak-anak itu merasa bersalah dengan perbuatan yang salah itu, ada timbul rasa bersalah di hatinya, kita menganggap kita sudah mengontrol dia. Ketika dia tidak lagi melakukan kesalahan, kita menganggap, oh, saya berhasil. Padahal itu saya sementara. Nah, orang dewasa ini sering juga merasa bahwa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, anak-anak kalau kita paksa tuh sebentar aja mau. Selebihnya nanti di belakang kita mereka akan kembali lagi pada perbuatan salahnya. Nah, coba nih sekarang dengan pasangan masing-masing. Bisa berhadapan lagi ya. Coba Bu Lia jadi yang orang A mengepalkan tangan kuat-kuat, seolah-olah itu ada benda berharga di situ. Kami mencoba untuk bukan. Nah, orang B, coba sekarang yang B, coba lakukan apapun, entah itu rayuan atau apa
Ayo, siapa kira-kira di sini yang sudah berhasil? Ini lama nih. Silakan. Ya, terserah dengan cara apapun. Terserah. Makan bakso. Uang ada uang. Iya, uang. Nanti ibu kasih uang ya. Iya, Bu Pipit sudah melancarkan aksinya, merayu Bu Ida untuk membuka kepala tangan. Buka ya, Bu. Ya, ternyata Bu Pipit berhasil. Bu Desi belum berhasil dan Bu Rita ternyata juga tidak berhasil. Nah, baik. Saya ambil pelajaran dari ini tadi, kepalan tangan ini. Kira-kira apa yang bisa hikmahnya apa? Siapa? Bu Lia. Sabar. Nah, ke Bu Desi. Sebagai orang yang meminta untuk Harus sabar, harus ada rayuan supaya mau tuh sabar. Berusaha juga. Tahan lama. tidak membuka tangan. Nah, Semua kan harus ada usaha, kan nggak boleh harus instan kita buka, berarti dia nggak ada berusaha. Sesuatu yang ingin kita capai harus ada usaha dulu. ya, tepuk tangan untuk Bu Lia dan Bu Desi. Nah, kita minta Bu Ida. Kenapa Bu Ida suka rela mau membuka tangannya? Boleh maju ke depan, nggak sampai. Ini biasa setelah Karena udah dikasih rayuan, ada iming-iming uang sama makan bakso. Ya, terima kasih Bu Ida. Nah, ada yang mau lihat dulu usaha temannya. Ada yang dikasih rayuan, disuap dengan bakso mau buka. Nah, kira-kira itu semua karena memang rayuannya atau kita mau membuka itu karena memang kita ingin. Kita tidak membukanya karena kita tidak ingin memang. Kalau kita ini ada usaha dulu, sejauh mana ada berusaha. Nah, apakah di sini kita bisa lihat apakah di sini permainan kecil tadi itu sebagai pelajaran buat kita ya, kita bisa melihat bahwa apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak, ya. Walaupun Bu Ida tadi membuka, itu pasti karena Bu Ida ingin membuka. Walaupun berbagai alasannya. Bu Lia tidak ingin membuka karena memang Bu Lia tidak ingin. Nah, seperti itulah. Jadi ilusi-ilusi kita ini tidak tepat. Jadi kita tidak bisa memaksa anak dan untuk melakukan apa yang kita mau. Tidak. Kalau anak tersebut tidak ingin dikontrol, maka kita tidak bisa mengontrolnya. Kenapa ada anak-anak yang dengan guru-guru tertentu masuk gitu, mau melakukan apa yang dikatakan guru tersebut? Nah, karena kita berilusi di sini, kita menganggap kita mampu mengontrol dia, padahal tidak. Padahal itu adalah memang keinginan dia. Dia membuka hatinya, membuka dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Kenapa ada anak-anak yang sudah berbagai cara, tapi masih juga melakukan hal yang sama? Karena memang dia masih menutup dirinya, tidak mau dikontrol oleh orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita yaitu kita sendiri. Sama juga dengan murid. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, tujuannya menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, ini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Kita sering, ini pandangan kita ya, selama ini kita sering menganggap semua anak itu sama. Padahal pada kenyataannya kebutuhan anak itu tidak sama seperti kita. Kalau saya tanya hari ini, Bu Lia, kalau saya kasih minum dengan kasih gorengan, pilih mana? Jus atau gorengan? Jus. Bu Desi, jus atau gorengan? Gorengan. Berbeda. Mungkin Bu Lia sedang kebutuhannya hari ini haus, sedang butuh minum. Bu Desi lapar. Nah, begitulah anak-anak. Nah, tenang kawan. Nah, ketika ada orang yang menggambar pemandangan itu adalah vas bunga, oh kok ini gitu. Padahal pandangan orang itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu masalah. Nah, kita juga tidak bisa membuat orang lain memiliki pandangan yang sama dengan kita. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak-anak itu tidak disiplin atau melakukan sebuah kesalahan, pasti dia punya tujuan. Apa tujuannya? Nanti kita akan lihat di kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi harus menjadi lebih baik. Nggak ada yang buruk. Harus kita ubah menjadi lebih baik. Nah, tujuannya dari disiplin positif itu supaya nilai-nilai kebajikan ini bisa dicapai. Nah, kalau di sekolah, di pendidikan kita ada profil pelajar Pancasila. Jadi dengan budaya positif itu ada di sekolah, profil pelajar Pancasila ini bisa kita capai. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Tadi kan di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, loh, pemikiran lama kita kan. Di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini ada hubungannya dengan teori motivasi. Nah, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak datang tepat waktu, dia nggak mau dihukum, dia nggak mau diomelin sama gurunya. Jika diomelin dia nggak nyaman kan? Makanya dia datang tepat waktu. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Belajar rajin-rajin, buat PR, biar dipuji sama gurunya. Ini ada juga yang memiliki motivasi seperti ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada anak-anak yang memang mereka sungguh-sungguh belajar karena mereka yakin untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka percaya dengan menghargai diri mereka sendiri, mereka menjadi lebih tenang. Ada juga anak-anak yang kita paksa-paksa untuk buat PR, gitu kan? Nah, itu berkaitan dengan motivasi ini. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya nggak melakukannya? Bu, kalau nggak kumpul besok gimana, Bu? Mereka anak-anak tanya gitu. Nah, berarti motivasinya ini mungkin masih untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nggak mau ada masalah. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini lebih tinggi sedikit tingkatnya dari yang pertama. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Nah, orang dengan motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya.
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka melakukannya karena ingin. Kenapa belajar rajin ya? Karena memang mau belajar dia mau belajar supaya pintar. Ada nilai-nilai yang dia yakini sendiri. Nah, ini motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi dan berperilakunya itu bersifat dari dalam. Kalau takut mendapat hukuman, kalau ingin pujian atau hadiah itu dari luar motivasinya. Tapi orang-orang yang ingin menghargai diri sendiri, ini motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Baik ibu-ibu semua, ini merupakan contoh kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah yang mencerminkan motivasi dalam diri siswa. Ini adalah contoh kegiatan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini bisa kita lihat sebagian anak-anak sudah memiliki motivasi internal dari diri mereka sendiri. Terlihat mereka berpartisipasi aktif, bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian kita bisa melihat juga di sini anak-anak sudah memiliki motivasi berani untuk tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sini juga ada terlihat anak-anak memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini mencerminkan dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Selanjutnya kita bisa melihat juga contoh lain. Di sini anak-anak sudah termotivasi sebagian ya, walaupun masih ada yang belum. Tapi di sini sebagian besar sudah termotivasi untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Nah, ini juga mencerminkan dimensi pelajar Pancasila mandiri. Nah, di sini kita bisa melihat juga anak-anak sudah melakukan kegiatan piket dan gotong royong. Ini juga mereka melakukannya dengan motivasi internal dari diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada Bu Nova. Ya, baik ya. Ini salah satu beberapa contoh kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Ini termasuk ke dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang sudah pernah kita buat. Ada sholat duha, yasinan, kemudian ada sholat zuhur berjamaah, baca Al-Quran. Terus ada ini juga ya, setiap hari Kamis itu pembacaan Al-Maul Husna ya, Gus ya. Nah, kemudian, ini adalah nilai-nilai dalam pembelajaran yang pernah kita terapkan, yang pernah saya terapkan, itu adanya nilai kreatif, aktif dan kreatif. Ini khususnya dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini ada pembuatan pupuk. Nah, bisa jadi di sini ada inovasi, ada kreatifnya, ada gotong royongnya di sini. Kemudian nanti juga akan menimbulkan nilai-nilai kemandiriannya dengan hasil pupuk itu tadi nanti dia bisa melakukan atau menerapkan pupuk itu nanti, pembuatan pupuk itu nanti waktu dia di lingkungan dia sendiri. Nah, kemudian ada yang kegiatan-kegiatan di lab ya, ini merupakan nilai-nilai aktif kreatif dalam pembelajaran IPA. Nah, kemudian di sini kita sering melakukan gotong royong ataupun kita pembersihan sekolah. Nah, dalam pembelajaran juga kita bisa pernah melakukan observasi di lingkungan TPA. Nah, kita kan kompetensi di lingkungan sekolah kita kan itu dekatnya kan TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, kita pernah melakukan ini, kita bawa anak-anak,
kita mengenalkan lingkungan sampah. Nah, nanti dengan sampah itu kan bisa kita olah apa gitu. Habis itu biar biar bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, nilai-nilai yang muncul di sini adalah nilai peduli, kesehatan, dan kebersihan. Peduli apa, Bapak Ibu? Peduli terhadap lingkungan. Kesehatan juga termasuk ke dalam kalau misalnya sudah bersih itu otomatis sudah masuk ke kesehatan ya. Karena nanti kalau misalnya sampah-sampah itu pembuangan sampah itu sembarangan, contohnya seperti kita membuang sampah itu di dalam air sungai, kemudian ke dalam sumur misalnya. Itu kalau misalnya air itu sudah tercemar, kita pakai atau masyarakat pakai, kita kan ada itu kali-kali di dekat Penayung. Kalau kita pakai, otomatis kita nanti akan terjadi penyakit kulit. Itu maksudnya nilai-nilai yang seperti itu yang ada di yang sudah pernah kita terapkan. Kemudian ada juga nilai kesehatan. Ini kita kan setiap hari Sabtu ada melakukan senam pagi begitu. Ya. Jadi kita mengharapkan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak-anak kita. Laku agar sesuai dengan tindakan yang diharapkan. Nah, kalau penghargaan bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu. Nah, ada lagi hukuman dan konsekuensi. Ini mirip-mirip kalau kita lihat sekilas ya. Di sini kita bisa lihat apa bedanya. Mungkin ibu-ibu bisa baca satu-satu di depan. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, membuat anak sakit baik fisik ataupun perasaannya. Akhirnya anak menjadi benci. Terdapat paksaan di sini. Tidak jarang pada hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu memang sudah seharusnya terjadi. Mungkin kalau kita lihat ini ya, hukuman atau konsekuensi dari perilaku ini mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Merapikan sapu dan alat tel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Mencatat 200 kali kalimat. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Benar? Iya. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Gimana nih? Kita memberikan penghargaan ke anak-anak, tahu-tahunya mengarah pada memberikan hukuman tanpa kita sadari. Kenapa? Karena pemberian penghargaan ini efektifnya hanya untuk jangka pendek. Tidak jarang dengan pemberian penghargaan ini menimbulkan persaingan. Mereka persaingan di kelas antar teman, dia dapat, saya nggak dapat. Kemudian anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu punya perasaan yang berbeda. Mereka punya perasaan terhukum, sedih. Nah, ada yang biasa dapat penghargaan dari gurunya, ketika dia nggak dapat kecewa deh, menimbulkan kekecewaan. Nah, ada juga yang ketika biasa mendapatkan hadiah, menurunkan kreativitasnya. Yang penting buat dapat hadiah, bagus nggak bagus dapat hadiah. Nah, efeknya yang jangka panjang itu ketergantungan jangka panjang. Kalau dapat hadiah mau buat, kalau nggak dapat
Nah ternyata kita juga harus berhati-hati dalam memberikan penghargaan ini. Bisa-bisa ternyata penghargaan ini adalah sebuah hukuman untuk anak-anak. Nah, kita akan melihat lagi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang kelima, kesenangan, itu kebutuhan untuk merasa senang. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kadang-kadang ada anak-anak yang usil, ganggu temannya. Kenapa ganggu teman? Enggak bu, ketawa-ketawa aja dia kan. Karena dia agak merasa bersalah. Kenapa suka aja? Itu kira-kira masuk kemana tuh? Ya, dia butuh kesenangan. Senang aja, dia nggak maksud jahat, tapi dia senang itu usilin temannya. Karena kebutuhan kesenangannya ini harus dipenuhi. Nah, kenapa kita perlu memahaminya? Nah, kita lihat kasusnya ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kira-kira kalau ini terjadi sama kita, apa yang kita lakukan? Bu Edi mungkin mau menjawab. Mungkin sedikit saya menjawab. Mungkin dia meminta makanan. Si yang meminta ini kemungkinan dia nggak bawa bekal. Yang kedua, mungkin dia untuk diri sendiri pun, untuk jajan pun memang nggak ada uangnya, makanya dia meminta. Itu menurut saya. Kalau misalnya dia minta suka-suka, saya rasa itu tidak mungkin. Kemungkinan besar dia tidak ada. Terima kasih Bu Eli. Jadi menurut Bu Eli, alasannya mungkin si Agus ini memang nggak punya bekal ya. Kalau menurut Pipit, kira-kira apa yang Bu Pipit lakukan dengan anak yang seperti ini? Kalau saya pribadi ya sebagai guru, memang ada pesannya. Kalau saya pribadi sebagai guru, kalau Agus ini memang tidak mungkin dia meminta kalau memang dia kadang terpaksa. Bisa jadi kadang memang dia tidak punya uang, satu. Yang kedua memang kadang lapar ya. Karena kadang si temannya jengkel ke dia, seringkali meminta, kadang temannya tidak kasih lalu dipaksa. Caranya bagaimana untuk mengatasi anak seperti ini? Kalau saya pribadi, saya hampiri anak itu, saya panggil baik-baik, saya tanya luar dalam, setelah itu baru saya kasih solusi yang terbaik untuk dia. Baik, terima kasih Bu Pipit. Ini bisa kita lihat ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani itu ya seperti tadi jawaban ibu-ibu, mencari tahu dulu alasannya. Kenapa? Karena yang tadi sudah kita pahami, semua perbuatan itu ada alasannya. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin ada kebutuhan dasar yang 5 tadi yang harus kita dipenuhi dia. Nah, di sini kita bisa lihat alternatif jawabannya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, berarti kebutuhannya seperti tadi kan Bu Eni bilang mungkin dia nggak bawa bekal, berarti di situ kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Bertahan hidup, karena dia udah lapar. Nah, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, karena kan ada yang tadi usir, suka aja, nanti kan kawannya tuh udah jadi perhatian sama dia kan, main sama dia, dia marahin dia. Itu kadang-kadang itu menjadi bentuk
dianggap sebuah perhatian sama anak-anak. Berarti di situ kebutuhan dia yang harus dia penuhi apa? Cinta dan kasih sayang, merasa diterima oleh orang lain. Nah, jika karena si Agus ini ngambil-ngambil punya orang itu karena dia merasa hebat gitu. Jadi nanti kan kayak rampas punya teman gitu, jadi temannya jadi takut sama dia, nurut apapun yang dia mau gitu. Berarti di sini si Agus ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia, aku kan mampu gitu, mampu menakut-nakuti orang, jadi orang nurut semua. Nah, jika jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, mungkin ada ya ibu-ibu yang masaknya itu aja, anaknya bosan. Nah, berarti di sini si Agus ini butuh kebebasan, dia butuh pilihan-pilihan, bebas, dia ingin bebas memilih. Nah, yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng, dia iseng aja, pengen tengok kawannya tuh panik gitu. Ekspresi kawannya tuh gimana, kesel. Nah, berarti di sini dia butuh kebutuhan yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan kesenangannya. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Sama juga seperti kita orang dewasa. Kenapa kita melakukan ini? Pasti kita punya alasan. Anak-anak juga seperti itu. Namun kadang kita sebagai guru tadi masih pada pemikiran lama. Semua perbuatan salah itu ya salah gitu. Padahal terkadang latar belakangnya ada kebutuhan-kebutuhan murid yang harus dipenuhi, kebutuhan dasar manusia nih. Semua manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, memenuhi, harus dipenuhi kebutuhannya. Mungkin kalau orang dewasa kita bisa melihat, oh kenapa sih teman saya itu kok mau ngomong terus, nggak berhenti, lucu, ada aja yang diceritain. Kadang mungkin kebutuhan dasar ingin diterima itu cinta dan kasih sayang yang harus dia penuhi, makanya maunya ngomong aja sama kita, bercerita aja. Sekarang mari kita lihat ada 2 kasus di sini. Mari kita lihat untuk menganalisis motivasi apa sebenarnya yang dialami oleh anak-anak tersebut. Mari Bu Nova tolong diputar videonya. Ya, di sini ada seorang anak yang bernama Syarifah. Dia tidak terima jika dia mendapat ranking 2. Nah, dia marah dan melampiaskan emosinya ke temannya karena waktu itu temannya mendapatkan ranking 1 dan dia mendapatkan ranking 2.
Nah, menurut ibu-ibu, kenapa si Syarifah ini seperti ini? Motivasi apa yang harus dipenuhi oleh Syarifah? Ya, siapa? Bu Rita mau jawab? Ya, ada motivasi ingin diakui ya. Nah, coba slide-nya Bu Nova. Ya, kebutuhan Syarifah itu seperti kata Bu Rita tadi adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuannya. Jadi di sini dia ingin diakui kalau dia itu pintar. Dan ketika dia tidak mendapatkan ranking 1, dia merasa pengakuannya itu jadi berkurang. Dan kemudian kita bisa lihat ya kisah satu lagi, kasus satu lagi. Bilal ini sering membuang sampah sembarangan. Nah, kita nonton sebentar videonya. Nanti mungkin ibu-ibu bisa melihat motivasi apa sih yang bukan motivasi, kebutuhan apa yang harus dipenuhi pada seorang Bilal ini. Silakan Bu Nova, tolong diputar videonya. Assalamualaikum Bu. Duduk Bilal. Apa kabar Bilal hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kamu hari ini? Tadi ibu lihat kamu buang sampah sembarangan. Betul seperti itu? Ya Bu. Nggak apa-apa ya nak, dulu ibu juga pernah kok buang sampah sembarangan. Nak buang sampah sembarangan, padahal kan di sekolah kita banyak tersedia tong sampah. Agak jauh Bu tong sampahnya. Mana saya di sana? Menurut Bilal, membuang sampah sembarangan itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan tidak baik Bu. Bilal, di kelas kita kan sudah menyepakati sebuah kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Bila membuang sampah sembarangan itu berarti Bilal tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang mana ya nak? Menjaga kebersihan Bu. Nah, tadi kan Bilal sudah menyadari bahwa membuang sampah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sekarang kira-kira apa yang akan Bilal lakukan untuk memperbaiki perbuatan Bilal? Saya akan mengambil sampah yang tadi saya buang sembarangan. Saya akan memasukinya ke tong sampah. Janji Bu, tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Baik Bilal, ibu harap ke depan kamu bisa memegang janjimu dan tidak membuang sampah sembarangan lagi ya. Serta bisa juga membantu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Ya Bilal, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelasmu ya. Baik Bu. Jadi ibu-ibu di sini kebutuhan si Bilal ini yang harus dipenuhi adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dia ingin tong sampahnya lebih dekat.
Dia ingin memilih tong sampah yang lebih dekat, tapi tidak ada. Nah, di sini dia kebutuhan yang harus dia penuhi adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah, mungkin untuk materi saya sampai di sini saja dulu. Selanjutnya tentang posisi kontrol akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu Nova Erlinda. Slide dari pemaparan dari Ibu Yustina itu judulnya adalah, materinya adalah masalah posisi kontrol. Itu masih ke dalam teori budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Yang pertama sekali itu ada sebagai penghukum, kemudian guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru berperan sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Jadi nanti kita akan lihat yang mana penghukum merasa bersalah sebagai teman itu seperti apa, pemantau itu seperti apa, dan manajer seperti apa. Hukum itu kita itu menghardik, menunjuk-nunjuk ataupun menyakiti, bisa jadi kita memaki, itu sudah masuk ke menghukum. Jadi menghukum ini bukan hanya kita memukul, Ibu, Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu. Jadi kita dengan menyakiti hati dan perasaannya, secara fisik memukul sudah pasti, secara fisik dan mental pun itu sudah termasuk ke dalam menghukum. Dan ini akan membuat efek jangka panjang. Apa yang dihasilkan? Apa yang dikatakan guru? Biasanya itu kita mengucapkan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ataupun kamu rasakanlah akibatnya nanti. Itu sudah termasuk ke dalam menghukum. Itu bahasa-bahasa yang biasa disampaikan oleh ibu-ibu gurunya, bapak gurunya atau ibu gurunya. Itu contoh. Ada bahasa-bahasa yang lain yang bisa juga menuju ke sifat perilaku menghukum. Yang penting dia ini menyakiti baik hati maupun mental kepada siswa. Kemudian dia akan seperti merasa mendendam nanti kepada kita, menyimpan ya, benci dia nanti rasanya. Nah, ini ada yang di bawah itu untuk merasa memberontak, menyalahkan orang lain. Ini hasil yang akan hasil yang akan nanti ditimbulkan pada anak. Kalau kita sering menyindir, menghardik atau menyakiti, nanti anak-anak ini akan bisa memberontak atau menyalahkan orang lain, bisa jadi berbohong. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Enggak sayang kamu sama ibu. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita ini membuat merasa bersalah ini membuat anak-anak itu tidak terbuka. Saya udah sering membuat merasa bersalah ini sering saya kepada anak-anak. Kenapa sih kamu seperti itu? Kok itu aja yang kamu buat? Kadang kan kita ada laporan dari guru ya, sebagai wali kelas. Kita kan udah lelah terkadang ya, ibu-ibu. Udah lelah, jadi kita terucap, nggak sayang kamu sama ibu. Gara-gara kamu, guru-guru lain itu omongin ibu. Gara-gara kamu, ya pas sekolah dipakai ibu. Nah, itu contohnya. Kemudian sebagai teman, kita ini sebagai teman ini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ibu bantu. Itu adalah bahasa-bahasa yang biasa kita ucapkan kepada anak. Kita anggap anak itu sebagai teman. Itu sambilan biasa sambil ketawa-ketawa. Jadi apa yang dihasilkan oleh anak itu nanti anak-anak ini akan ketergantungan. Kalau ada masalah nanti dia akan mencari kita. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, guru ini biasa menghitung dan mengukur. Apa yang biasa diajarkan sama guru, apa peraturannya, dan apa yang dihasilkan itu menyesuaikan diri. Anak-anak ini nanti akan menyesuaikan diri bila diawasi. Artinya di sini ibu, pada peraturan anak-anak itu akan menempatkan gurunya
kalau dibilang AA, kalau dibilang BB gitu. Contohnya, kenapa kamu jarang kali sekolah? Nanti kalau kamu jarang ke sekolah, kamu nanti nggak naik kelas. Kenapa nggak buat PR? Nanti nilai kamu rendah. Itu contoh dari bahasa-bahasa pemantau. Jadi anak-anak ini nanti hasilnya apa? Dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau kita katanya ada buat PR, baru dibuat. Buat nak ya, baru dibuat gitu. Besok kamu pergi ya sekolah ya. Udah pergi 2 hari paling. Nanti udah libur lagi. Nah seperti itu. Kalau dipantau dia akan berbuat. Kalau tidak dia nggak berbuat. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang ditunjukkan sebagai manajer. Kemudian hasilnya itu adalah menguatkan pribadi atau karakter anak itu dalam diri dia. Kemudian bahasa yang lain kalau manajer ini apa ya? Restitusi, segitiga restitusi. Nanti akan kita lihat lagi yang mana posisi manajer. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Nah, ini seperti penghukum tadi. Ini contohnya sebentar saya jelaskan sebenarnya. Coba saya tidak menampakkan yang kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, kalau penghukum ini, penghukum ibu-ibu ini, Bapak Ibu, kaitan dengan dunia berkualitas. Nanti anak-anak ini murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Artinya dia itu tidak menginginkan kita. Dia nggak mengharapkan kita. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran, misalnya dia bisa jadi nggak sekolah, ataupun dia nggak masuk, ataupun dia buat tingkah, itu berarti dia sudah meletakkan kita itu di dunia tidak berkualitas, di dunia di luar dunia berkualitas. Artinya dia tidak menginginkan kita. Bagi dia itu kita nggak penting, Bapak Ibu. Ya. Kemudian murid-murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi menurut dia itu guru tersebut sudah menjadi kebiasaan. Karakter guru itu sudah lengket sama dia. Dia sudah kenal betul seperti apa sifat guru tersebut. Dampak yang dihadapi oleh murid, dampak yang ada pada murid itu mengulangi kesalahan. Sudah pasti ya Bapak Ibu, karena kita tidak menyadarkan dirinya itu secara dalam, artinya tidak intrinsik. Kita hanya menyadarkan dia itu secara eksternal, bukan dari dalam, tapi dari luar. Itu pun sudah melakukan tindakan-tindakan seperti menghukum tadi. Kemudian dari pembuatan bermasalah, kemudian perbuatan masalah ini kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini yang sudah saya jelaskan tadi Ibu, cuma saya tidak menyampaikan yang berkaitan dengan dunia berkualitas. Pada pembuatan bermasalah ini, dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di pembuatan masalah ini, anak-anak itu senang sama kita. Anak-anak itu senang, dia sayang sama kita. Tapi dia itu merasa rendah diri. Di dampak yang dihadapi murid, dampak yang ada pada murid, dia nanti merasa rendah diri. Karena kita itu sudah kecewa. Karena dia sudah membuat kita itu, gurunya itu sedih, dikatain orang, diomongin sama guru-guru yang lain. Jadi dia merasa rendah diri. Kaitan dengan norma kita, dia sangat menyayangi kita, dia senang sama kita. Tapi itu tadi merasa rendah diri. Kemudian di teman kalau berkaitan dengan dunia berkualitas, itu murid akan meletakkan guru sebagai penting di dunia berkualitas, sangat-sangat penting bagi dia. Ya Bapak Ibu, dia sangat mengharapkan guru-guru yang seperti berperilaku seperti teman. Nah, itu sangat diharapkan oleh murid ya. Tapi dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri,
ketergantungan seperti saya jelaskan tadi. Ketergantungan. Kalau ada masalah dia akan cari kita. Kita ini menurut dia itu tempat penyelesaian masalahnya. Jadi ketergantungan. Nggak ada kesadaran pada dirinya, itu nggak ada. Kemudian sebagai pemantau berkaitan dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan gurunya peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Gurunya itu sangat-sangat beraturan. Kalau dibilang A, kalau dibilang B. Ada kamu tulis, ada nilai. Nggak kamu tulis, nggak ada nilai. Nah, itu yang dimaksud dengan gurunya itu sangat berperaturan. Nah, seperti bahasa apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu kalau dikaitan dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru pemantau sudah ya. Mohon maaf, ini terakhir adalah manajer. Manajer ya, Manajer kalau di dunia berkualitas itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, berarti di sini kita menyadarkan sebagai posisi kita sebagai guru itu yang paling tepat itu memang di posisi manajer. Karena kita akan membawa murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya dia itu mandiri. Kita menyadarkan dirinya, kita mengajarkan dia itu untuk lebih bertanggung jawab. Nampak bagi murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dia tahu solusi apa yang harus diambil kalau ada masalah, apa yang harus dikerjakan kalau ada masalah juga ya. Kalau ada masalah, kalau ada pokoknya permasalahan lah. Ini ya ibu-ibu ini yang tadi ya saya sudah bilang. Nah, ini ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau. Kalau saya sudah jelas ya, biasa saya sebagai pembuat bersalah dulu. Kalau saya sering membuat merasa bersalah sama pemantau. Kalau ibu-ibu, bapak ibu, kalau bervariasi Pak ya. Saya ada penghukum, di situ ada sebagai pemantau, itu yang sering bervariasi. Gimana yang lain? Kalau ibunya siapa? Mungkin Bu Yus sudah manajer, mana tahu. Bu Eni udah posisi di mana Bu Eni? Penghukum, pemantau, teman. Jadi bervariasi ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mengubah posisi kontrol kita yang lebih baik lagi. Nah, dari kelima posisi kontrol, posisi manakah yang paling tepat dimiliki oleh seorang guru? Manajer ya, pasti manajer. Karena manajer. Nah, posisi kelima yang kontrolnya tersebut baiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di posisi manajer itu kita mengarahkan murid, menuntun murid bagaimana murid itu bisa bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Itu kesalahan yang dia perbuat itu dari dia yang mengambil solusinya dari dia. Yang memperbaiki itu adalah dia sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan saja. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer diri bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, peraturan dan keyakinan. Sebelum kita kenal keyakinan,
kita sudah ada ya 1-2 sudah membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita kenal keyakinan itu, kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Yang itu ya ada ya. Baik, nah sebelum ada keyakinan kelas sama kesepakatan kelas, itu sebelumnya ada bahasa apa? Ada kata-kata yang lain? Kontrak pelajar. Ada dulu namanya kontrak belajar ya, antara guru dengan murid. Ya, guru dengan murid. Setelah itu, kalau seperti tata tertib itu masuk ke mana? Ke peraturan? Ya. Yang biasa kontrak belajar, habis itu peraturan, kesepakatan kelas atau kesepakatan ini, kemudian ke keyakinan. Nah sekarang kita kenal keyakinan. Mengapa tidak? Kira-kira? Mengapa harus peraturan? Mengapa harus keyakinan? Atau mengapa tidak peraturan saja? Kan sebenarnya kan sama aja. Mengapa harus disebutkan dengan keyakinan? Gimana ibu? Kenapa harus peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja? Peraturan sepihak. Kalau keyakinan dua-duanya. Oke. Kalau boleh tambah ya? Boleh Pak Adam. Ya, jadi kalau peraturan seperti yang disampaikan Bu Desi itu ibaratnya sepihak ya, yang merumuskannya. Sedangkan keyakinan ini sudah didiskusikan antara guru dengan murid. Setelah itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan dijadikan sebagai landasan anak-anak dalam berperilaku di kelasnya atau di sekolah. Untuk keyakinan ya Pak. Ya, untuk keyakinan. Terima kasih Pak. Keputusannya itu diambil sebelah pihak. Tidak ada kesepakatan di sini. Kalau misalnya sekolah, ya mungkin bisa saja dibuat oleh guru atau kepala sekolah, bisa saja dibuat oleh kurikulum. Jadi tidak ada kesepakatan di sini. Tapi kalau misalnya keyakinan itu dibuat bersama-sama, keputusan diambil bersama-sama dan dilakukan juga bersama-sama. Nah, di sini juga keyakinan kelas ini contoh. Ini masih dalam teori keyakinan kelas. Ini contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa peraturan? Untuk apa, Bu Eli? Untuk keselamatan. Ya benar. Padahal itu kan sama. Ya, peraturan untuk keselamatan. Tapi terkadang masih ada orang-orang itu nggak mau melakukan peraturan itu. Padahal udah jelas tujuannya itu sama, untuk melindungi kita dari kecelakaan ketika kita jatuh kepala kita ya. Itu sama. Tapi masih ada orang nggak mengikuti aturan tersebut karena nggak ada keyakinan. Tapi kalau ada keyakinan itu timbulnya itu dari hati, dari dalam. Kalau ada keyakinan, gini Ibu, kalau peraturan belum tentu itu diikuti oleh semua orang. Tapi kalau keyakinan, tidak ada peraturan pun, kalau kita yakin, Ya pasti sudah pasti kita ikuti. Itu maksudnya. Berarti itu keyakinan itu kesadaran diri. Oh saya ini kalau nggak pakai helm ini pasti nanti jatuh, nanti kepala saya pecah berapa. Itu sudah yakin, sudah pasti. Nggak disuruh pun sudah kita pakai. Begitu juga dengan memakai masker, cuci tangan, itu biasa kan peraturan di rumah sakit. Tapi kalau kita sadar, kalau dengan tidak pakai masker, misalnya debunya banyak, penyakit itu menyerang kita. Kalau kita sadar, kita dengan yakin pasti kita pakai tanpa disuruh, sampai diarahkan pasti kita pakai. Jadi di sini bedanya peraturan dengan keyakinan. Begitu juga dengan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebijakan
kebijakan universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari lakunya sekedar mengikuti serangkai aturan. Itu yang seperti saya jelaskan tadi, ya. Jadi di sini yang kita tanam adalah keyakinan pada diri kita. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini yang pertama, itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Artinya di sini ada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal nanti kita lihat di depannya ada. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif. Terkadang kan anak-anak, ayo kita sepakat buat kesepakatan kelas. Apa yang mau kalian supaya kelas kita ini tentram, aman, maunya apa? Oh Bu, jangan jalan-jalan. Oh Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh keluar masuk. Jadi bahasa yang kata-kata yang memakai tidak, memakai jangan, dilarang itu tidak dibenarkan untuk dibuat di keyakinan kelas. Kenapa? Karena nanti ke bahasa tidak itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan. Tidak boleh pakai lipstick, kenapa nggak boleh? Ibu kok boleh? Kan seperti itu. Jadi kita harus mencari alasannya lagi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi tidak perlu banyak-banyak Ibu, yang penting mereka ingat. Karena nanti akan melakukan bimbingan ke depan. Itu yang namanya 3 restitusi. Itu akan kita bawa anak-anak ini untuk mengingat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau banyak-banyak jangankan anak-anak, kita sendiri pun susah. Jadi cukup untuk melihat apa yang kekurangan di kelas kita atau di sekolah kita. Anak-anak itu sering apa? Itu aja yang kita buat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu diskusi ya, Ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada perubahan yang memang harus diperbaiki, ada yang kurang, ada yang digantikan. Nah, itu meninjau kembali. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, masalah nilai-nilai kebijakan. Ini salah satu contoh, masih banyak yang lain. Ada nilai-nilai keadilan, kehormatan, peduli, kesabaran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh misalnya, contoh untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya ini kan bahasa yang negatif ya. Bahasa yang negatif. Bu, tidak boleh terlambat ke sekolah. Tugas harus siap. Tidak boleh keluar masuk kelas. Jangan berbicara kasar. Jangan buang sampah sembarangan. Biasa seperti itu. Kalau saya buat keyakinan kelas, anak-anak pasti bahasanya banyak negatif. Tidak boleh, jangan, dilarang, itu semua. Tapi kita ubah bahasa itu menjadi bahasa yang positif. Di mana kita letakkan nilai-nilai universal tadi? Di sini. Misalnya datang tepat waktu sepagi ke kelas dan setelah istirahat. Ini kan nggak boleh terlambat ke sekolah ya. Nanti kita ubah bahasanya datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Misalnya bahasanya bisa disusun sendiri. Nilai universal yang kita cantumkan nanti taruh ini masuknya kemana? Ke disiplin. Kemudian nanti ada lagi tugas harus siap. Kita buat lagi mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu masuk ke nilai mana? Ke nilai tanggung jawab. Begitu juga yang lain sebagainya. Ini kebersihan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita ubah bahasanya. Jagalah kebersihan di kelas dan sekolah itu. Ya, karena kan kalau kita buang sampah sembarangan itu bisa
merusak lingkungan, itu bisa juga kena nanti di kita. Nah, polusi air, kita pakai air, udah gatal-gatal. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Ini bisa dilihat lagi, bukan hanya kebersihan nilai universal, tapi masuk juga ke kesehatan. Ini juga masuk ke disiplin, tapi karena disiplin sudah saya letakkan di sini, boleh tertib. Menghormati, ya itu ya. Nah, ini tidak boleh pakai lipstik. Kita sering ya di sini ya, karena tidak boleh pakai lipstik. Kenapa ibu boleh, saya nggak boleh? Ini timbul pertanyaan. Apa bahasa positifnya? Misalnya berpenampilan sederhana, itu bahasa positif. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sulit untuk menyusun bahasa-bahasa positif, ya nanti jumpai guru bahasa Indonesia. Jumpai guru bahasa Indonesia. Kita konsultasi atau diskusi nih bagaimana kita ubah bahasa positif. Nanti kan ibu wali kelas kan sudah ada nih keyakinan kelas udah buat, tapi masih dalam bentuk negatif. Susah nih mau menyusun. Jumpai Ibu Justina. Ini gimana nih untuk buat keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu adalah dokumen aksi nyata membuat keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat bersama anak-anak. Jadi ini kita ada tahap-tahapnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita memberikan tanggapan kepada siswa, kepada murid, sebelum kita mengarahkan murid apa yang mau dikerjakan atau dibuat di dalam kelas, apa keyakinan-keyakinan yang mau dibuat di kelas. Misalnya seperti anak-anak gimana nih, apa yang mau kita buat, maksudnya anak-anak kalian itu mau kelas kita itu seperti apa, bagaimana kelas kita itu supaya aman, nyaman. Jadi kita arahkan dulu ibu-ibu. Jadi nanti mereka kan akan menjawab dengan nilai-nilai yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, anak pasti akan menjawab, akan menyarankan. Pasti bahasa-bahasanya itu pasti bahasa-bahasa yang negatif. Tidak boleh buang sampah Bu, tidak boleh keluar masuk. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti di sini ada tahapnya, kita bagikan dulu kepada anak-anak. Kita arahkan, setelah itu kita bagikan kertas apa aja ya. Kalau misalnya nggak ada kertas warna-warni, itu kertas warna-warni itu kan untuk biar menarik ya. Ya bisa langsung tulis di papan tulis ya, Bu Nova ya. Iya, biar enak ditempel di papan tulis. Anak-anak pun semangat kalau ada kertas-kertas yang berwarna-warni bisa ditempel. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita sarankan kepada anak-anak bagaimana apa yang mau ditulis, menurut dia apa kelas dia itu maunya seperti apa, nanti dia tulis di kertas yang kita bagikan. Kami tulis ya. Ya, dia mau kelasnya itu seperti apa. Jadi dia ingin ada hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya itu. Nah, mereka tulis masing-masing, nanti bisa menempelkan ke depan kelas. Nah, setelah nanti nih yang seperti dijelaskan Bu Yus, setelah ditulis, anak-anak itu semua menempelkan saran-sarannya di papan tulis. Nah, nanti kita baca satu-satu. Setelah kita baca satu-satu, nanti kita di situ melihat nilai apa aja yang muncul di kertas itu, saran daripada anak-anak. Ya, bisa kita pilah-pilah kemudian ya, mana yang itu kan pasti anak-anak ada kalimat-kalimat yang sama. Misalnya jangan datang telat, ada yang menuliskan datang tepat waktu, itu kan maksudnya sama. Bisa kita kelompokkan seperti yang ditampilkan Bu Nova ini. Kita kelompok-kelompokkan, jadi lebih mudah untuk kita mengklasifikasikannya. Nah, sehingga nanti tercapailah kesepakatan kelas. Nah, kalau tadi Bu Nova menggunakan post-it, kalau saya langsung
menuliskannya di papan tulis. Nah, mungkin setelah kita pilah-pilah, nanti akan ada keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, misalnya hadir tepat waktu. Jadi kata-kata yang dituliskan anak-anak itu yang bersifat negatif, misal jangan datang telat, itu bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, seperti hadir tepat waktu. Nah, jangan membuang sampah sembarangan, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, menjaga kebersihan. Nah, mungkin seperti itu, ini contohnya ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu keyakinan kelas itu cukup, boleh ditambah 2, karena jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti anak-anak nggak bisa mengingat, dan jangan terlalu panjang. Ya, seperti itu ya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini diskusi atau kolaboratif antara murid dengan guru untuk menyelesaikan masalah. Seperti saya bilang tadi, kita guru hanya sebagai penuntun, mengarahkan, yang menyarankan solusi itu dia sendiri. Seperti apa? Misalnya, misalnya ya solusi kalau kamu mau kira-kira perbuatan kamu itu kira-kira perbuatan yang tindakan yang kamu lakukan itu apakah sudah benar? Nanti kan anak-anak menjawab. Kalau dia berbuat salah, pasti dia jawab tidak, Bu, misalnya. Dan kemudian kita bawa lagi, kira-kira untuk memperbaiki masalah kamu itu apa yang mau kamu lakukan? Jadi kita menyarankan, namun berusaha untuk belajar dari kesalahan. Tetapi merupakan inisiatif murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyelesaiannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi di sini segitiga restitusi Bapak Ibu untuk bukan hanya untuk menebus kesalahan ya, bukan hanya sekedar dia mau meminta maaf kepada orang yang dia salahkan tadi, tindakan yang buat salah tadi, bukan hanya untuk dia minta maaf, tapi di sini khususnya itu untuk menyadarkan dirinya itu untuk lebih baik, supaya dia ke depan itu tidak berbuat hal yang sama. Sadar, menyadarkan dirinya itu dari dalam. Ada 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Ini bukan menebus kesalahan, namun berusaha untuk belajar dari kesalahan. Nah, belajar dari kesalahan. Istilahnya di sini nanti anak-anak itu akan menyesal di awal, bukan menyesal di akhir. Kalau menyesal di awal, oh ini saya berbuat seperti ini, nanti efeknya apa ya? Oh nanti saya dipanggil guru, atau saya nanti ada masalah apa lagi dipanggil. Jadi dia berpikir itu ibu guru saya itu adalah penyesalan awal. Kalau penyesalan di akhir itu nggak bisa lagi dibuat ya, nggak bisa lagi diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan cara yang lain. Tapi kalau kesadaran dari awal, penyesalan dari awal itu tadi kesadaran dari awal bahwa apa efek ke depan, itu penyesalan di awal. Kemudian ada yang kedua,
kedua, memperbaiki hubungan, tentunya hubungan dengan lingkungan ya, dengan kawannya. Tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan tadi, kamu mau jadi apa? Kamu dengan ini kamu memperbaikinya seperti apa? Apa solusinya? Itu dia yang dapat kita tawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Jadi kita gali dulu Ibu, kita gali dulu anak tersebut kebutuhan dasarnya itu apa? Kenapa dia berbuat seperti itu? Alasannya apa? Bukan hanya semata-mata kita menyalahkan dia ya, tapi kita cari dulu kebutuhan dasarnya itu apa. Baik kebutuhan dasar, kenapa dia berbuat seperti itu? Itu kita tergantung masalahnya ini, Bapak Ibu. Kemudian restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini mengubah karakter dia, bukan untuk mencari yang seperti saya bilang tadi, anak-anak itu hanya sekedar minta maaf. Tapi di sini membentukkan karakter pada anak. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid ke kelompok. Nah, ini ada tahap-tahap restitusi. Tahap restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ibu-ibu, ini tahap ini berhubungan dengan posisi kontrol tadi, yang mana guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, di mana yang diterapkan di segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses ini adalah bahasa untuk menstabilkan identitas. Semua orang berbuat salah. Kita ini manusia, tidak ada yang berbuat salah. Ibu pun juga berbuat salah. Jadi kita arahkan itu namanya menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita setelah melakukan identitas, yang kedua, yang pertama tadi untuk menstabilkan identitas. Setelah selesai, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada manusia. Guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru. Namun bila dikatakan dengan nada kamu nggak mau nggak tegabah lagi kan? Pasti dia sudah kita tenanginya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita harus tanya, harus memvalidasi dia itu, menggali, menanyakan apa alasan dia berbuat seperti itu. Harus, karena dia alasan. Karena mana tahu anak-anak itu pokoknya lagi nurut dia rebut, kan? Palak dia ya, palak dia pasti. Jadi dia menyebutkan alasan-alasannya. Kita hanya mengarahkan aja, Bapak Ibu, bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan validasi tindakan yang salah tadi, yaitu dengan mengarahkan dia supaya dia kelas. Udah Bu, kira-kira kesepakatan mana, keyakinan mana yang belum kamu sepakati, keyakinan mana yang belum kamu kerjakan, atau kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar. Nah, jadi dengan dia melihat keyakinan, nah itu solusi untuk mendapatkan dia solusi atas masalah yang dia perbuat. Jadi kita arahkan dia ke keyakinan-keyakinan kamu. Ini Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan tentang segitiga restitusi, dan ini aksi nyata saya yang sudah pernah saya buat bersama anak-anak, tentang segitiga restitusi. Di sini membahas bagaimana kita mengambil bagaimana cara mengungkapkan atau berbicara kepada anak, bagaimana menstabilkan identitas,
validasi yang salah. Kemudian yang satu lagi tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini kasusnya saya masukkan, maksudnya saya tampilkan cuma satu kasus saja ya Bapak Ibu ya, mengingat waktu sudah siang. Indri sering tidak hadir ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi di sini kasus dia, anak tersebut dia jarang datang ke sekolah, jadi banyak guru-guru yang melapor kepada wali murid. Dan kebetulan kemarin saya sebagai wali kelas ya, wali kelas. Jadi banyak laporan anak-anak yang tidak ke sekolah. Jadi saya panggil yang memang bermasalah dengan kehadiran. Mari, nah tolong Mari kita saksikan. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan video singkat bagaimana restitusi itu dilakukan. Dan kita baik Bapak Ibu, itu langkah-langkah contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa membuat bahasa yang lain yang lebih tidak kaku, tidak yang lebih enak gitu. Gimana menurut Bapak Ibu lah. Jadi di sini memang yang diperlukan itu adalah bagaimana kita menerapkan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang satu lagi menanyakan keyakinan. Nah, semua itu dari posisi kontrol, kemudian dari posisi kontrol, satu lagi membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu sudah berhubungan. Dan penjelasan yang sebelumnya pun itu sudah berhubungan semua
Baik, Bapak Ibu, mungkin ini terakhir dari penjelasan saya masalah segitiga restitusi. Jadi mungkin ada pertanyaan ataupun mau Bu Yus ada tambahan? Tidak ada ya, Bu Yus. Maka ini saya sedikit ya, tadi kan bukan, tadi ada masalah menambahin ya, masalah penghukum dengan konsekuensi. Seperti Ibu Yus bilang tadi, itu sama-sama ya, Bu Yus, sama-sama gitu ya. Jadi nilainya itu penghukum dengan konsekuensi, itu kita lihat dari nilai tindakan yang kita perbuat. Seperti tadi menulis banyak-banyak ya, 200 kali itu menghukum. Jadi kita lihat dulu tindakan apa yang kita berikan kepada anak. Apa bermanfaat enggak untuk dia? Kalau seperti yang disampaikan tadi, memang tidak bermanfaat. Karena kenapa? Hanya menulis saya terlambat atau saya tidak berbuat lagi sampai banyak-banyak. Kemudian kita suruh baca anak itu. Menurut ibu-ibu itu bermanfaat enggak? Tidak. Kalau yang tidak bermanfaat itu biasanya adalah tindakan yang negatif. Itu masuk ke dalam penghukum. Tapi ada juga satu tindakan, satu masalah, kita mengambil dua tindakan. Tindakannya menulis juga, sama-sama menulis. Jadi apa yang mau kita suruh? Kita lihat, ini anak ini biasanya nggak bisa kali-kali ini. Kita suruh dia kali-kali, habis itu baca, itu sudah masuk ke konsekuensi. Karena itu adalah manfaat untuk dia. Jadi memang beda-beda tipis antara konsekuensi dengan ada bahasa beda-beda tipis. Jadi di sini tergantung tindakan apa yang kita berikan. Kalau positif dia masuk konsekuensi, kalau negatif dia penghukuman. Itu tambahan dari saya. Ada ya? Ini mungkin Bu Yus ada? Bu Rita? Tidak ada. Mungkin cukup sekian Ibu-ibu. Terima kasih. Ini saya tutup. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya dengan tugas kami di sini sebagai CGP Angkatan 11 yang bersama rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama merintis bagaimana kita untuk membangun sekolah kita. Saya akhiri, assalamualaikum.